bubarin aja Pak. Aduh, pada mana profesor demo dong. Para profesor demo. Kalau demo sudah melanggar aturan, siapapun dia harus dibubarkan. Yang kalah legowo aja. Ya, wah, tangkap aja Pak polisi. Ya, pada nggak suka ya saudara ya. Pada nggak suka. Oke, kita nggak pakai lama ini biar langsung Pak Tobing saja. Bicara nanti kita 1 jam Pak Tobing presentasi. Lalu kita diskusi saudara ya. Diskusi sambil nanti Pak Tobing. Kalau nggak ada pertanyaan nanti Pak Tobing lanjutkan presentasi. Silakan Pak Jenderal Tobing, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat guru Pancasila kita. Sudah, Pak Tobing sudah bisa share screen sekarang. Oke. Saudara jangan lupa kita support buku Pancasila. Kemarin sudah terkumpul 12 juta, ada tambahan kurang lebih 5 juta lagi ya saudara ya. Jadi baru 17 juta, kita butuh 50 juta minimum ya saudara ya. Untuk cetak buku Pak Tobing ini. Moga-moga sebelum bulan April ya, dalam bulan Maret ini bisa terkumpul 50 juta ya saudara ya. Terus support, transfernya ke Yayasan Damaris Pancasila, tapi kasih kode 55 ya. 55 atau Pancasila. Dan itu akan dikumpulkan itu semua untuk buku Pak Tobing. Oke, selamat mengajar Pak Tobing. Baiklah. Selamat malam. Puji Tuhan. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua anak bangsa yang ada di Zoom ini. Baik, malam ini ya sama aja dengan judul yang diambil, tema yang diambil Pak Paul, bahwa apakah Indonesia akan chaos setelah penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Saya mengambil judul Ibu Pertiwi berseru, Mayday, Mayday, Mayday. Indonesia dalam keadaan darurat atau krisis. Apakah kita putra-putri bangsa Indonesia sudah siap untuk mengatakan ya, kami datang? Apakah kita sudah siap untuk menemukan solusi bersama dan berhenti saling menyalahkan? Karena sejak reformasi kita ini kerjanya hanya saling menyalahkan, tiada hari tanpa konflik, tiada minggu tanpa konflik, tidak ada bulan yang tidak terlibat konflik anak bangsa ini. Jadi kita nggak mau tahu lah selama 26 tahun ini apa kerja kita kalau hanya konflik aja. Tidak bisa negara ini maju ya. Mudah-mudahan kita harapkan pemerintahan yang baru nanti bisa bisa menuntun bangsa ini atau bisa menuntun negara ini menuju Indonesia emas yang kita cita-citakan bersama tahun 2045. Waktunya tinggal 20 tahun lagi. Ya, apakah bisa dicapai dalam 20 tahun lagi? Sementara para pejabat-pejabat ini sekarang elit-elit ini mungkin sudah tiada. Sehingga anak muda lah yang siap untuk mengambil estafet kepemimpinan. Tapi kalau mereka tidak dipersiapkan dari sekarang, ya sudah kita legasikan konflik ya akibat pemilu ini, anak muda yang ada di generasi Z lah katakan, yang ada di Paslon 1, generasi Z yang ada di Paslon 2, generasi Z yang di Paslon 3, sibuk konflik ya mendukung paslonnya masing-masing. Baiklah, ya semoga nanti selesai selesai penetapan siapa pemenang ini tidak berkepanjangan konflik. Tapi saya melihat ya baru berperanggapan kita. Kalau peranggapan itu kan belum menjadi fakta. Boleh-boleh saja. Seperti tadi kita gambarkan bahwa Indonesia akan chaos atau dalam keadaan darurat. Tetapi ini putra-putri bangsa Indonesia ya terpanggil nggak untuk menyelamatkan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Terpanggil nggak untuk menyelamatkan demokrasi? Ya, karena selama demokrasi sejak reformasi tidak ada yang benar. Ya, mari kita lihat ya. Saya tidak kembali lagi nanti. Tapi kalau ada yang bertanya nanti saya
silakan nanti akan saya jawab. Nah, ini saya sudah menginfanterisir sebenarnya sejak pemilu tahun 45 di awal kemerdekaan sampai hari ini. Ini ya kita kan namanya ini Orde Baru. Saya bikin semua Orde Reformasi. Dan Orde Reformasi ini juga dari 98 sampai 2004. Ini dari 2014 sampai 2019. Sekarang 2024 sampai saat ini. Ini saya inventarisir. Apapun nanti yang berkembang setelah pemilu ini pun akan kami masukkan ke dalam data. Ini kan sejarah. Takut nanti anak-anak yang lahir sekarang ini, dia tidak tahu sejarah ini lagi. Pak Tobing, maaf Pak Tobing, boleh dibesarin nggak gambarnya? Kecil sekali di YouTube kelihatannya. Aduh, sorry. Jadi ini saya inventarisir ya, mulai dari tahun 1945, bagaimana demokrasi kita ini ya sejarah lah, ini sejarah demokrasi, silsilahnya lah kalau saya bilang. Sampai reformasi pun sudah saya himpun semua. Kemudian di era reformasi ini juga saya himpun, karena ini kan baru sampai 2004. Nah, ini 2014-2019. Kemudian 2024 saat ini. Nah, ini kita sekarang di sini, ya 2024 saat ini ya. Tapi ini nanti kalau ada yang mau bertanya lah. Nah, saya melihat kita tidak paham ini pembukaan ini. Banyak ya elit-elit politik tidak semuanya paham makna dan substansi yang ada di pembukaan. Padahal selalu undang-undang itu disebutkan kalau mereka membuat undang-undang pasti ini dijadikan dasarnya dulu bahwa gitu ya. Nah, nanti saya kasih tunjuk lah. Nah, ini semua kan selalu dengan kata-kata dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bukan dengan Allahu Akbar. Ya, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa ini satu contoh di setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun sama DPR, selalu bunyinya begini, bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum. Ini pemilihan umum ya, untuk tahun ya kan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ya, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila. Coba ini, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hanya saja ini hanya ditulis, tapi tidak dimaknai apa maksudnya kalau berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selalu begini. Jadi banyak apapun undang-undang yang dibuat pasti menimbangnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Nah, undang-undang semua ya. Tapi ini enggak saya jelaskan lebih lanjut lah. Tapi yang penting kita tahu bahwa semua undang-undang di awal pembukaannya itu pasti selalu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Esa, tidak Allahu Akbar ya. Baik, nah ini yang harus dipegang konstitusi ini. Saya sudah mengatakan ya, berapa kali saya sudah mengingatkan bahwa di sini coba kita lihat ya, kita garis bawahi. Nah, di sini mana tuh sebentar kedaulatan rakyat ya. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Ini. Susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Tapi dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pertanyaannya sekarang, kita tidak lagi melalui permusyawaratan perwakilan, tapi melalui voting. Ya, one man one vote. Sedangkan permusyawaratan perwakilan ini ada rembuk di sini, ada suasana kebatinan di sini. Nah, ini dirubah. Jadi sekarang kita bertanya bahwa Jokowi mau dimasukkan katanya melanggar konstitusi. Siapa yang melanggar konstitusi? Sedangkan apa namanya? Inilah konstitusi yang dilanggar. Siapa yang melanggar? Ya, kena aturan undang-undang. Jadi undang-undang itu bukan konstitusi, ya. Ini pembukaan undang-undang Negara Republik Indonesia 45 yang asli sesuai dengan keputusan BPUPKI pada rapat besar 18 Agustus 1945. Jadi kalau ada yang tidak seperti ini berarti itu palsu atau sudah dirubah-ubah. Yang saya dapatkan ya ada dua kata yang berubah. Di sini kata-kata Tuhan menjadi Allah. Ya, tidak semua agama menyebut Allah menjadi Tuhannya. Tapi kalau Tuhan bolehlah. Kemudian ini pemerintahan, sebenarnya pemerintahan. Tapi coba Anda buka yang sekarang. Pemerintah lain. Kalau pemerintahan itu kata benda. Tapi kalau pemerintah, ya orang yang memberikan perintah. Nah ini aja sudah dirubah. Jadi negara kita ini berdasarkan konstitusi siapa? Nah saya tidak tahu siapa yang merubahnya. Ya sejarahnya pun bagaimana. Tapi saya lagi telusuri. Kenapa berubah? Saat kapan dia dirubah? Siapa yang merubah? Mengapa dirubah? Itu bagaimana dia merubahnya? Karena saya lihat ya kalau kata Tuhan ini hurufnya cuma 5. Ya. Allah pun 5. Jadi nggak berpengaruh, ya. Tapi pemerintahan ini tinggal menambah an saja. Ya. Dikurangi an-nya. Jadi tidak begitu juga pengaruh kepada alinea ini. Nah, inilah asal muasal ya faktor penyebab ya terjadinya kerusuhan sampai saat ini. Jadi yang mau disalahkan siapa? Semua kita yang salah. Kenapa tidak peduli? Seperti sekarang guru besar teriak-teriak ikut juga mengomentari. Tidak etik lah, tidak. Mereka pun tidak bermoral kok. Kenapa waktu ini dirubah dia tidak komentar, kok diam saja selama berapa tahun, 26 tahun ini. Kenapa diam aja itu? Saya juga alumni UGM, jadi bukan galau. Saya salutnya sama UGM apa? Dia mendukung Pancasila. Ya, nanti saya tayangkan bagaimana alumni UGM itu kalau waktu wisuda itu harus mengucapkan apa. Cobalah. Nah, inilah. Jadi keputusan BPUPKI pada saat itu untuk membentuk suatu pemerintahan. Ingat ini, membentuk suatu pemerintahan. Jadi pemilihan umum ini seperti presidennya, siapapun presidennya, sebenarnya dia akan membentuk suatu pemerintahan. Pemerintahan itu nanti ada kabinet, bukan dia sendiri sebagai presiden. Jadi kalau ada orang curiga, ya, bahwa nanti Prabowo itu lebih otoriter, saya kira tidak. Ya, itu anggapan boleh saja. Saya beranggapan tidak, karena harus kembali ke konstitusi. Jadi kalau negara ini mau maju ke depan, ya harusnya kembali ke konstitusi. Undang-Undang Dasar 45, konstitusi itulah sebagai alat kontrol. Ya, nanti akan lebih jelas kalau kita sudah mendiskusikan masalah buku kedua ini, kepemimpinan negarawan. Ya, nah, ini jadi membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, sampai 2 kali disebut sini. 1, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Dan ini artinya apa? Artinya 2. Kalau saya bicara sekarang Pak Paul dengan saya, berarti kami 2. Tapi banyak elit-elit politik ini dijadikan 1. Padahal ini berbeda, tugasnya berbeda. Nah, udah itu lagi, tambah lagi. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk
dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bukan berkedaulatan partai, bukan kedaulatan anggota partai yang di DPR. Dia Dewan Perwakilan, dia hanya mewakili kita. Tapi kalau dia tidak becus, harusnya Dewan Perwakilan itu yang dicobot, anggota Dewan DPR itu. Saya sampai berani kok menyebutkan mereka itu zombie. Karena memang nggak jelas selama 26 tahun ini. Katanya dia pahlawan reformasi. Di mana pahlawan reformasinya? Ya. Nah, kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial dan seluruh rakyat Indonesia. Memang di pembukaan itu tidak disebutkan Pancasila, tapi isi prinsip nilai-nilai Pancasila atau prinsip-prinsip Pancasila itu dituliskan di sana. Jangan kayak Galarua, KKPKK, itu memang dari mana ceritanya itu? Makanya saya marah waktu itu kan. Kemudian, mohon maaf ya, guru yang mengajarkan kita tidak boleh menyingkat ya Pancasila itu, termasuk sila-silanya, nggak boleh disingkat. Ketuhanan yang Maha Esa ini KKPKK, ya karena diambil KKPKK. Itu nggak betul. Tulisan Pancasila juga nggak boleh. Pancasila dipisah, nggak boleh. Itu udah ketentuan, udah baku itu dulu, ya. Makanya orang menyebutkannya jadi satu Pancasila, ya. Baik. Nah ini demokrasi kita ya, berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diimplementasikan ialah berkedaulatan rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya apa? Berkedaulatan rakyat berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pemilihan melalui permusyawaratan perwakilan. Jadi bukan berdasarkan voting masing-masing individu. Pemilihan langsung. Setiap orang atau individu memberikan suaranya untuk pilpres, pileg, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Bayangkan pilkada, provinsi, kabupaten, kota, DPD. Bahkan sampai segala kepala desa pun sekarang sudah dipilih secara langsung. Ya, saya mengamati ya, pemilihan kepala desa aja ribut. Tingkat kepala desa ribut. Carilah ya, paling beberapa yang tidak ribut. Hampir semua ribut, cobalah. Jadi dari akar rumput saja yang paling kecil aja udah pemerintahan yang kecil aja ribut terus, penuh dengan konflik. Untung ini tidak dimasukkan sekaligus lagi. Kalau dimasukkan sekaligus kayak apa nanti? Ya, tapi lihat perubahan paradigma itu membuat hal-hal yang baik pada sebelumnya itu, ya kesuksesan sebelumnya itu tidak menjamin apa-apa lagi, garansi nothing. Ya, nah kita lanjutkan. Sejak reformasi 26 tahun yang lalu sampai hari ini, saya kira semua kita sebagai saksi ya, potret kehidupan bangsa Indonesia tidak luput dari demonstrasi berjilid-jilid yang tidak sesuai dengan amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ini kita membuang waktu, tenaga, pikiran, bahkan biaya, coba untuk mendemonstrasikan ini, melakukan demonstrasi ini, coba. Hasilnya tak ada, nihil. Tidak semua menghasilkan ya untuk kepentingan nasional, hanya untuk kepentingan sesaat atau kepentingan partai. Dari pemilu ke pemilu sejak tahun 2004 ya, kita telah melaksanakan 4 kali pemilihan langsung dengan pergeseran paradigma melalui undang-undang pemilu, sistem pemilu yang berubah-ubah aturannya. Berubah-ubah aturannya sesuai dengan prinsip-prinsip paradigma bahwa pergeseran paradigma tanpa patokan yang standar benchmarking akan menimbulkan benturan atau konflik bagi bangsa Indonesia
patokan yang dijadikan standar apa? Berdasarkan pemikiran para founding fathers. Inilah apa kita, benchmarking kita. Seandainya ya founding fathers itu masih ada yang hidup, dia bisa memberikan penjelasan. Tapi kan tidak bisa. Kita hanya belajar dari sejarah, dari apa yang pemikiran mereka, dan pemikiran mereka didokumentasikan di dalam lembaran negara. Saya kira hampir semua anak bangsa ini belum membaca lembaran negara. Saya tidak berani mengarang-arang mengatakan ini. Ada buktinya lembaran negara itu. Saya kira anggota DPR itu juga nggak pernah baca itu. Saya yakin lah. Ya. Nah, berdasarkan pemikiran pendiri negara kita, founding fathers, yang mereka sudah sepakati dan dikonstitusikan dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jangan lagi dibilang konsensus. Jangan lagi dibilang berdasarkan kesepakatan negara ini sudah dikonstitusikan, disahkan dan ditetapkan. Ya, satu kali dan berlaku selamanya. Ya. Sampai nanti kalau negara ini hancur, makanya amanat pembukaan konstitusi itu tidak boleh dirubah. Ya, kalau mau amandemen, ya adendum namanya. Adendum itu menambah, ya, menambah. Tapi sekarang lihat, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 4 kali sudah diamandemen. Mana? Malah banyak yang dibuang. Ditambahi betul, tapi ditambahi untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, nanti saya Lemhanas sudah mengkaji itu dulu ya. Tapi sekarang nggak tahu adik-adik ini mau memunculkan lagi nggak ya. Padahal rapatnya itu sungguh berat itu. Ya. Kemudian demo aksi besar-besaran tanggal 18, 19 dan 20 Maret ini di DPR RI akan dipimpin oleh pendukung paslon 1. Ya, akan membatalkan keputusan KPU dan menyebabkan Indonesia dalam keadaan darurat. Ya, mudah-mudahan ini tidak. Ini peranggapan kita lah. Ya, nanti kita lihat karena hari ini diumumkan, besok apa yang terjadi? Lusa apa yang terjadi? Ya. Keputusan KPU untuk menentukan siapa presiden dan wakil presiden yang sah hasil pemilu untuk mengembangkan amanat konstitusi Undang-Undang 45. Khususnya paslon nomor 2, ya kan? Yang jelas-jelas pemegang suara terbanyak berdasarkan real count. Akankah Indonesia masih berada di pusaran konflik demokrasi terus berlanjut? Ini suatu pertanyaan yang akan kita jawab. Tapi yang jawabnya bagaimana? Saya takut Tuhan turun tangan loh nanti. Ada bahaya-bahaya yang muncul sekarang udah di mana-mana. Semarang banjir, ya kan? Mana lagi banjir? Medan banjir. Jakarta pun sebentar lagi banjirnya lebih parah dari banjir-banjir yang sebelumnya. Ya, saya hanya menunggu aja waktu saya ke Hawaii, Universitas Hawaii, bahwa Jakarta itu akan tenggelam. Tanah di bawah gedung-gedung itu sudah kosong melompong. Sebentar lagi runtuhlah semua. Ya, berat lain yang calon DKI 1 nanti. Ini tadi udah. Nah, ini perkembangan situasi ya. Perkembangan situasi politik nasional, situasi pra pemilu ya yang telah berlalu. Semua kita tahu ya sejak 24 Oktober sampai 2023. Konflik paradigma terjadi sebagai akibat apa? Perubahan undang-undang tentang pemilu. Khususnya dalam batasan umur. Coba lihat, Undang-Undang 23 tahun 2003 untuk pemilu 2024. Apa yang di sana ditulis? Batasan usia sekurang-kurangnya 35 tahun. Kenapa ini nggak dikomentari waktu itu? Pertama kali dilaksanakan pemilihan langsung. Ya, kalau Pak Paul buka, ada komite pengamat pemilu pemilihan langsung datang dari Amerika, Jimmy Carter dengan timnya. Ya pada saat ini kan mengawasi dia, melihat bagaimana pelaksanaan pemilu. Ya, dipujilah Indonesia nomor 3 terbesar demokrasi. Kenapa? Demokrasi liberal digunakan di situ. Dia udah berhasil
Oh, masuk ide kami, kan begitu. Kemudian tahun 42 2008 ini biar diketahui ya, ini buntutnya berkelahi ini kan gara-gara itu. 2008 ada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 untuk pemilu 2009. Batas usia capres dan cawapres juga masih 35 tahun. Nah, ini harusnya menjadi tanda tanya bagi kita, kenapa 35 tahun? Kenapa tidak 40 tahun? Nah, kemudian Undang-Undang 15 tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Berusia paling rendah masih 35 tahun. Ya, dilaksanakan secara langsung, dan ini ada tambahan, ada perubahan, dan serentak Pilpres, Pileg, provinsi, kabupaten dan kota serta DPRD. Ada satu lagi pilkada. Korban nyawa yang tidak sedikit pada pemilu 2014 berapa? 300 jiwa. Ya, buka kalau nggak percaya di internet. Ya kan? Kemudian Undang-Undang 22 tahun 2018 untuk pemilu 2019. Diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang KPU. Ada perubahan baru lagi. Berusia paling rendah 40 tahun. Di sini berubah udah. Mengapa dirubah dari 35 menjadi 40 tahun? Ya kan? Dirubah menjadi kembali menjadi 35 tahun. Oh, di sini tadi mana tadi? Usia, oh di sini udah 40 tahun. Ya, sorry saya, ini salah ini. Udah 40 tahun. Dikembalikan lagi ke 35 tahun. Teriak-teriak gara-gara si Gibran umurnya kan baru 36. Dicalonkan jadi cawapres. Dibilanglah anak presiden, nepotisme segala macam. Presiden nggak punya anak ya, Jokowi yang punya anak. Mana ada anak presiden? Nah, ada itu. Semua nanti anak presiden lah namanya. Kalau bapaknya pernah jadi presiden, anak presiden. Enggak. Udah selesai. Bapaknya yang presiden. Gitu loh ya. Nah, dilaksanakan secara langsung. Karena minta dikembalikan secara langsung. Dan serentak Pilpres, Pileg. Oh ini 2019 ya. Provinsi, kabupaten, dan DPD serta pilkada. Korban nyawa berapa? 894 jiwa. Coba. Hampir 1 juta jiwa mati gara-gara perubahan demokrasi yang tidak pernah terjadi di zaman Orde Lama dan Orde Baru. Coba, ini mikir nggak mereka ini? Emangnya nyawa orang melayang 1 jiwa aja nggak bisa dibayar kok dengan uang menggantikan dia? Ini tahun 2019 ini. Coba, dirubah sudah menjadi 40 tahun ya dari 35. Nah, ini salah ini. Menjadi kembali 35 tahun ini yang sekarang. Nah, kemudian perubahan yang berdasarkan keputusan MK. Ini undang-undang mana tadi? Nah, batas usia capres dan cawapres 40 tahun dikembalikan ke 35 tahun. Ditambah lagi sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Ya, batas usia capres dan cawapres sekurang-kurangnya 35 tahun. Si Gibran kebetulan 36 tahun. Kalau si Gibran 34 tahun, nggak akan bisa dia jadi cawapres. Ya, dilaksanakan secara langsung dan serentak, kecuali pilkada. Pilkada belum kita adakan pemilihan ini loh. Bayangkan kalau pilkada, bupati sama gubernur, wah ikut berapa capeknya lagi, ya. Nah, tidak diikutsertakan dia. Korban nyawa, tetap ada korban nyawa. Pada pemilu 2024, saya telusuri petugas pemilu meninggal dunia berapa? 84 jiwa dan yang sakit 4.567 orang. Jadi perubahan undang-undang ini disebabkan oleh siapa? Elit-elit politik. Nah, itulah saya bilang kepemimpinan yang paling kejam, ya, paling dasar daya hancurnya adalah kepemimpinan. Ya, inilah di Indonesia. Sudah berapa korban jiwa? Sia-sia, percuma. Hanya sibuk gara-gara demokrasi yang tidak benar. Nah, pergeseran paradigma ini menyebabkan apa? Ketua MK dipecat,
dengan tuduhan pelanggaran moral etika berat. Konflik nepotisme, ya, konfliknya terjadi. Oh, ini nepotisme karena ponakan ketua MK dicalonkan menjadi cawapres. Muncul istilah Gibran anak haram konstitusi dan bocah masih ingusan, tidak punya rekam jejak. Udah mulai muncul, ya kan? KPU disalahkan karena menerima calon sebelum keputusan MK. Bahwa keputusan MK final dan binding, mengikat. Nggak ada lagi keputusan MK tidak bisa boleh apa binding di sini maksudnya mengikat, bukan banding naikkan lagi apa namanya kalau tidak adil dinaikkan, kalau seperti pengadilan lah ya kan ada kasasi dan sebagainya. Ini nggak ada lagi karena tidak ada yang paling tinggi lagi dia di atas Mahkamah Konstitusi. Nah, proses penyelenggaraan pemilu dikatakan curang sejak awal. Inilah pertanyaan kita harusnya menjawab, apakah Jokowi melanggar konstitusi? Apakah Gibran umur 35 tahun tidak punya hak untuk jadi mencalonkan diri? Kalau si Ganjar ya atau si Anies boleh memilih anak muda biar seimbang. Kenapa dia pilih yang udah tua? Nah, rakyat kita sekarang ini sudah tidak bodoh, ya kan? Nah, ini kalau kita lihat pada saat itu debat capres ini udah kemarin udah kita jelaskan lah ya. Tapi kita nggak apalah, nggak salah kalau saya mengulang. Jadi debat capres bukan mencari gagasan yang benar, merupakan substansi dari output dan outcome dari debat. Tidak, tapi mengkriminalkan orang malah. Nah, dinamakan debat yang berlangsung hanya bagaimana mendiskreditkan atau menyerang personil melalui konflik terminologi dan paradigma. Ya, sebenarnya kalau diusut sebenarnya pasal nomor 1 sama nomor 3 itu bisa kena undang-undang ITE loh. Yang sudah saya katakan kemarin karena dia tidak mengerti undang-undang itu. Kita rakyat tidak menemukan apa sih visi dan misinya serta kebijakan strategi yang dirumuskan ke dalam program pembangunan dan aksi nyata yang ingin diwujudkan yang merupakan substansi dari debat. Ya, jadi kita masih menganalisa apa visinya paslon 1, visinya paslon 2, visinya paslon 3. Tapi karena paham saya apa itu visi, saya bisa membayangkan apa itu misi, itu loh. Sekarang kalau saya lihat dari visi hampir sama semua. Tapi saya lihat paslon 2 bukan karena saya bela-bela ya. Ya, visinya bagus itu, menuju Indonesia emas tahun 2045. Itu visi yang berat. Karena visi itu adalah keluar dari hati nurani, tetapi untuk mewujudkannya banyak hambatan, ancaman, rintangan, ya gangguan dan sebagainya. Jadi visi itu harus melompati itu. Jadi bagaimana menghapuskan itu? Kemudian untuk mencapai itu dia keluarkan salah satu misinya memberi makan gratis dan susu. Wah, itu berat. Berat untuk mewujudkan itu berat. Siapa yang tidak berat? Saya kasih tahu lah, kita aja Pancasila. Kalau ada persatuan Indonesia, gampang semuanya. Ya, nanti saya ceritakanlah bagaimana kita harus membantu mereka. Kita rakyat tidak menemukan apa visi dan misinya serta kebijakan strateginya seperti saya katakan tadi. Nah, coba nanti di buku kepemimpinan ini kita coba memberikan masukan, memberikan rekomendasi seperti apa kebijakan, strategi, visi yang sudah dijabarkannya itu bagaimana visi menjadi aksi. Bring vision into action, ya. Bring vision into action, ya. True mission. Nah, ini nanti yang harus dimasukkan. Kalau visi hanya ngomong saja, tidak ada aksi, nggak ada gunanya. Hanya rutinan impian saja, impian belaka, ya. Jadi inilah nanti yang perlu kita tayangkan. Tapi kita mari melihat dulu lah. Konflik 2 hari sebelum penyelenggaraan pemilu, yaitu Minggu Tenang. Ada waktunya Minggu Tenang, paslon 1 pendukungnya ya menciptakan film Dirty Vote.
yang menghebohkan seluruh jagat Nusantara ini. Sibuk semua. Ya, sampai Kepala Staf Angkatan Darat, TNI pun turut untuk mengapakan kehebohan ini. Ramai dibicarakan di sosial media. Tapi ternyata apa? Tidak berpengaruh kepada paslon nomor 2. Nggak berpengaruh. Jadi cara-cara mereka bagaimana supaya paslon nomor 2 ini ditentang supaya tidak dipilih. Tapi ternyata dipilih. Nah, setelah terpilih, inilah ya setelah pemilu berlangsung, hasil quick count menyatakan paslon nomor 2 keluar sebagai pemenang dalam 1 putaran lagi. Sebelumnya mana ada yang percaya? Tak mungkinlah 1 putaran. Semua itu pakar-pakar politik yang udah berpengalaman, ya. Tidak mungkin kalau 1 putaran curang. Nah, nanti kita lihat, pasti besok mereka masih mencari lagi kecurangan. Sebelum keputusan MK, saya kira Pak Prabowo belum berani menyatakan benar-benar dia yang terpilih. Tapi ada ketentuan di MK, kalau jumlah suara itu jomplang sekali, ya tidak akan dibawa diputuskan oleh MK. Kalau selisih sedikit, baru diadakan pengadilan. Nah, ini paslon nomor 1 tidak setuju dengan hasil quick count. Muncullah orasi pemilu curang, KPU curang, pemerintahan curang, rejim biadab, semua keluar ya kalimat-kalimat yang nggak benar. Adanya lagi muncul tuntutan hak angket, sampai sekarang nggak jelas hak angketnya bagaimana itu. Silakan aja kok mau dia angket hak untuk melakukan penyelidikan, kenapa? Semua orang boleh kok, kita juga rakyat boleh melakukan penyelidikan, kenapa nggak boleh? Menuntut perbaikan demokrasi yang bagaimana yang mau diperbaiki? Yang menuntut ini penegakan HAM di Indonesia. Dari dulu ini aja komentar mereka, mencabut undang-undang cipta kerja dan melawan politik dinasti. Ya. Tumbangkan dan adili Jokowi. Bayangin, Presiden RI diminta mundur karena Jokowi sumber segala masalah di Indonesia. Kalau tidak mau mundur, nanti akan dimundurin. Bagaimana mundurin Jokowi? Ketua KPU pun disuruh mundur. Paslon nomor 2 diskualifikasi. Gibran anak haram konstitusi. Coba, pemilu ulang tanpa paslon nomor 2. Jadi nomor 1, nomor 3 aja yang diulang. Ini ide apa gitu loh. Kami tidak mau dipimpin oleh penipu, tipu-tipu aturan, dan rampok suara. Rejim yang tidak jelas karena merubah konstitusi. Konstitusi atau undang-undang? Konstitusi atau undang-undang. Tadi udah saya jelaskan, undang-undang itu berubah. Tapi kalau konstitusi nggak boleh berubah. Ini ada pemahaman yang ngerti nggak mereka? Apa bedanya konstitusi dengan undang-undang? Ya, pantang katanya adanya nepotisme. Aduh, yang ngomong sendiri nepotisme. Tindakan mengalahkan segala cara adalah tindakan komunis. Coba, dibawa-bawa lagi komunis. Tolak hasil pemilu curang, audit server KPU, tangkap dan adili. Apa tadi? Aduh. Indonesia yang berunjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan. Tangkap dan adili KPU yang tidak bekerja dengan maksimal. Malu dengan luar negeri. Ini lucu-lucu ini. Masa malu dengan luar negeri? Luar negeri sudah memberikan ucapan selamat. Luar negeri yang mana? Yang malu kita, itulah. Makanya kadang-kadang membuat statement-statement kacau balau lah semua. Para demonstran adalah pendukung paslon 1, masih banyak tuntutan yang lain. Jokowi mundur atau dimundurkan. Sekarang berkembang lagi Pak Paul, ada paradigma bagaimana koalisi permanen. Sudah dengar nggak? Saya tadi baru dengar tadi siang, muncul lagi paradigma baru, koalisi permanen. Jadi koalisi itu biar permanen gitu loh. Nah, saran mereka dipimpin oleh Jokowi, tapi ada juga pakar-pakar politik, wah tidak setuju Jokowi. Kenapa tidak Erlangga Hartarto? Ini udah dibentur-benturkan sekarang ini, ya. Ini tadi sudah ya. Ini sudah.
Oke, Pak Paul, kita mau berdiskusi lah sekarang ya. Tapi tayangkanlah Pak Paul yang saya kirim tadi sama Pak Paul. Jadi untuk menangkis ini ada juga rakyat yang berkomentar tentang apa yang dilakukan oleh mereka, ya. Apa Yang yang YouTube ya? Yang Ya, YouTube sebentar, saya siapkan dulu YouTube-nya. ya. Kalau saya Saya siapkan dulu. Ya. Katanya Pak Paul kalau saya tayangkan di sini nanti katanya kena strike. Padahal udah saya persiapkan semuanya itu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau menurut saya, tapi terserah Pak Paul lah. Mau nanya dulu boleh saudara ya? Boleh, silakan tanyalah. Bu Ellen, biasanya nih Bu Ellen, Pak Frans, silakan boleh bertanya dulu sebelum kita putar video ya. Jadi biarpun rakyat tahu ya apa yang terjadi sekarang tidak mungkin ucuk tiba-tiba, pasti ada sebabnya. Sebabnya dulu begini, akibatnya sekarang begini. Ya, ya kita mengharapkan nanti pemerintahan sekarang, legislatif, eksekutif, yudikatif, ya kita berdoa saja supaya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya, boleh ada itu. Dan Silakan. tumben nih hari ini pendiam semua nih. Itulah karena nggak paham sama Pancasila Pak, boleh tuh, bertanya, nggak Pak? paham sama konstitusi. Boleh langsung, Ya Pak, selamat malam Pak Pak Jenderal. Frans. Selamat malam Pak Frans. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Gini Pak, Apa? kalau misalnya terjadi chaos, siapa yang sah jadi pemerintah dalam keadaan kekosongan begitu? Makanya coba ya lihat. Saya menganalisa TNI tidak mau kejebak lagi. Tapi nanti kalau sudah ditetapkan itu sah berdasarkan konstitusi, siapa yang melanggar konstitusi ya dibabat. TNI kan masih diam. Yang ribut sekarang ini kan para purnawirawan. Ya, tapi purnawirawan yang mana? Ada di 01 sama 03, 02 diam. Jadi ada strategi ya. Strategi menghadapi masalah seperti ini. Caranya gimana? Pertama diam. Kedua kita menghindar. Ketiga kita dengan soft power atau soft way. Ya. Yang keempat kalau tidak bisa lagi nanti kalau sudah klimaks sekali ya mungkin hard way. Yang terakhir apa? Kalau gayanya Cina itu ada teori baru, soft way, tajam. Itu Xi Jinping yang mengeluarkan teori baru, tajam, dibabat habis sama dia. Soft way itu tajam. Nah, jadi kita tunggu aja lah ini. Maunya apa sekarang paslon 1 sama nomor 3? Dia mau mengakui kalah enggak? Kalau enggak mau kalah, kita teruslah begini, konflik. Tapi 20 Oktober 20 Oktober 2045 suka tidak suka harus dilantik presiden. Tidak boleh ada kekosongan. Karena mau menggunakan undang-undang darurat militer pun undang-undang darurat ya bukan darurat militer. Darurat yang tahun 1959 itu tidak berlaku. Tidak berlaku lagi. Undang-undang subversi pun tidak ada. Apalagi. Jadi memang itu dari dulu pun mereka udah punya strategi bagaimana merubah negara Pancasila ini menjadi negara khilafah. Ya, bagaimana merubah konstitusi ya dengan menggunakan kitab suci. Ini sudah rancangan lama. Dia pelan-pelan ya menggunakan strategi komunis. Masih belum punya kekuatan, dia beradaptasi, sopan santun segala macam. Ketika dia sama, sudah mulai bicara. Kalau dia sudah merasa di atas, dia maki-maki, dia injak-injak. Itulah strateginya. Nah, mari kita buktikan nanti. Nah, itu bahayanya itu, strategi itu. Tapi kita anak bangsa,
ya tidak juga diam, karena banyak juga pemikir-pemikir kita bagaimana menghadapi dia. Ini kan strategi lawan strategi. Tidak ada pemilu yang tidak curang. Semua juga melakukan kecurangan. Cuman ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Jadi Pak Frans, kalau seandainya mereka tidak setuju dengan konstitusi, ya kan, ini bisa berabe nanti ini, bisa chaos. Ya saya kira TNI pun akan turun tangan. Bahkan rakyat juga ikut. Kalau rakyat sama TNI sudah ikut sudah ikut turun tangan, terutama yang mendukung paslon nomor 2, selesailah semua itu. Oke, silakan, ini komentar mana yang mau dibuka, Pak Paul? Silakanlah, kita turun ke jalan. Anton dulu, Anton Jawa Tengah dulu. Ya, oke, sebentar Pak. Saya teringat sama itu yang demo Ahok beberapa puluh tahun lalu itu kan ada dalangnya. Yang sekarang ini juga ada dalangnya itu Pak. Itu dalangnya itu bener-bener itu Pak. Kalau di zaman Orba udah dihilangin itu, bikin puyang aja, bikin pusing aja itu. Udah, itu aja komentar dari saya Pak. Makasih. Ya udah tahu lah si Chaplin sama Maruf Amin. Iya, udah tahu kan? Kenapa? Waktu itu dia bilang apa? Rebut kembali ibu kota. Harus direbut kembali ibu kota. Makanya Jokowi pintar, pindahkan ibu kota. Dia mau merebut IKN, wah setengah mati lah. Ini udah bergeser paradigma lagi nih. Ini benturan semua ini. Ya, ibu kota pindah ke IKN, wah macam-macam sekarang. Karena ada satu Panglima Dayak tidak setuju, tapi bukan karena Panglima Dayak itu banyak. Tidak setuju adanya IKN. Udah mulai, aduh, memang ricuh lah. Tapi katanya Panglima Dayaknya udah diberangus juga, minta maaf juga katanya. Ya, kan ada Panglima Dayak yang lain lagi. Panglima Dayak itu banyak. Ya. Nah, itulah. Nah, sekarang IKN ini lagi ramai dibicarakan perubahan paradigma ini, masih benturan semua. Bahwa legislatif tidak mau pindah ke sana. Legislatif tetap di Jakarta. Coba. Ya udahlah, itu nanti lagi lah ini. Itu ekor-ekor dari semua inilah. Nah, yang mana mau diputar? Ini dulu aja nih. Masih dalam demo penolakan Ya. Pemilu curang. Demo tersebut digelar di depan gedung DPR pada Selasa 5 Maret. Dalam orasinya, Refli Harun menyerukan pemilu ulang dilakukan. Namun dalam seruannya, Refli Harun menyebut kalau yang akan bertarung hanya 2 pasangan Capres-Cawapres saja. Refli mengatakan dalam pemilu ulang yang bersaing hanya pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Refli meminta agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi jika pemilu ulang digelar. Dia bergaskan jika rakyat tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang terpilih atas dasar kecurangan. Siapa yang berjalan? Siapa yang curang? Siapa yang harus dimaksudkan? Dan terakhir, tuntutan kita adalah sudah sejak lama, sudah setahun dan 2 tahun belakangan ini, seharusnya presiden tidak dimakzulkan. Sudah terlalu banyak melanggar konstitusi, mulai dari dugaan ijazah palsu sampai kemudian cawe-cawe dalam kemenangan paslon tertentu. Karena itu kawan-kawan semuanya, jangan ragu. Saya sudah katakan kemarin, minta masukkan Jokowi adalah aspirasi konstitusional, aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu sekali lagi saya minta, teriakan yang sama-sama ya, masukkan Jokowi, masukkan Jokowi. Sekali lagi, masukkan Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Merdeka. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Tata Negara, intinya ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjuang, dan sejahtera untuk kita semua. Rahayu.
Kita berkumpul di sini. Kita berkumpul untuk menekan wakil-wakil kita di gedung bundar ini agar menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kita. Karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Betul? Apakah saudara-saudara sekalian setuju bahwa negara ini tidak baik-baik saja? Saya telah berusia 3/4 abad. Tapi saya sengaja turun di sini untuk memberi semangat kepada saudara-saudara saya semua agar kita menuntut hak kita, hak atas kedaulatan rakyat yang merupakan usaha dari revolusi. Cita-cita revolusi adalah membuat harkat martabat rakyat menjadi pemilik dari bangsa ini. Amandemen Undang-Undang Dasar itu telah merubah semuanya. Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaannya, alinea 1 membuat kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Bangsa di sini adalah rakyat. Tapi apakah rakyat sekarang sudah berdaulat? Apa rakyat sudah bermartabat? Apa yang dilakukan oleh rezim ini? Rezim ini menjual kedaulatan rakyat kepada oligarki, kepada mereka cukong-cukong yang menjadi pengkhianat bangsa. Karena itu, rezim ini telah melanggar cita-cita revolusi. Kedua, tugas kewajiban dari pemimpin atau penyelenggara negara adalah mensejahterakan kehidupan berbangsa. Apakah rezim ini telah mensejahterakan kehidupan berbangsa? Apa yang terjadi saat ini? Untuk mendapatkan beras, kita harus antri berkilo-kilometer. Apakah ini keadilan? Berarti pemerintah telah gagal mensejahterakan kehidupan bangsa. Alinea 3. Ini orang yang orasi kurang ajar ya. Untuk Iya. mendapatkan beras antri berkilo-kilometer, mana ada kali kilometer. Kamu ngantri di nelayan samudera sampai berpuluh-puluh meter lah. Iya itu. Orang makan di nelayan samudera sampai ngantri, nggak apa-apa. Ini ngantri beras sakit hati. Karena Itu nggak ada- pembukaan juga bukan nggak hafal dia pembukaan itu kan? Iya, tadi pembukaan juga. Ini kelas-kelas profesor ini kurang ajar. Terus ini ngancam nih. Ini kebetulan lintas. Masa tolak pemilu curang, sesumbar peristiwa 98 akan terulang. Wah, ini namanya bukan mau demokrasi, ini namanya mau memperkosa demokrasi ini. Dan Apa? peristiwa 98 beda dengan peristiwa ini, nggak sama, Iya. nggak sama. Beda sekali, jauh lah. Ya. Lanjut Pak Paul. Gila ini. Tapi ini gila nih ya statementnya nih ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita kesulitan membeli bahan-bahan kebutuhan pokok, kesulitan membeli sembako, harga melambung tinggi, sementara daya beli masyarakat kita semakin rendah. Kemiskinan sudah mulai menggejala di mana-mana. Orang sudah mulai susah untuk sekolah, orang sudah mulai susah untuk mendapat pelayanan kesehatan, dan banyak orang yang sudah mulai tergusur. Rakyatnya dirampas oleh oligarki menggunakan tangan-tangan aparat dan kekuasaan. Betul tidak, saudara-saudara? Maka hari ini kita Ini orang ini bilang oligarki, nggak ngerti oligarki apa dia. putuskan dengan tekad bulat, dengan segenap keimanan kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita tidak gentar sedikit pun melawan rezim oligarki. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Hari ini kita tidak akan pernah mundur, walaupun moncong, senjata, lara sepatu tentara, polisi menginjak-injak kita. Betul, saudara-saudara? Tapi saya tidak yakin, kawan-kawan, kalau jumlah massa seperti ini, apakah kita bisa mendobrak gedung DPR ini? Tidak bisa, kawan-kawan. Ayo datang sebanyak-banyaknya. Ada kawan kita sebanyak-banyaknya. Kita dobrak gedung DPR ini. Kita duduki. Ini yang orasi saya tidak yakin kita bisa mendobrak. Bisa kawan-kawan? Rakyatnya bilang bisa. Nggak bisa. Aduh. Aduh, puyeng dengerin orang edan, Pak.
Ini Jenderal Soeharto. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk meriahkan merdeka. Sebelum itu, yang banyak Cepalus. Jadi dia maksudnya saya tidak akan meneriakan merdeka karena kita belum merdeka. Ngaku dia masih dijajah. ini orang demo ini aneh-aneh aja idenya ya. Padahal jenderal loh ini malu-maluin TNI ini. Ya, Aduh. Kita lihat hasil pemilu kita di luar. Itu yang betul. Karena orang luar tidak mau bermain kotor seperti ini. Kita lihat ada 9 kepala negara, ada Amerika, ada Malaysia dan lain. Semua tidak ada yang memenangkan 02, tidak ada. Karena apa? Karena orang luar sadar kalau mereka tidak akan memilih orang yang punya pelanggaran HAM, tidak akan memilih orang yang melanggar konstitusi kita. Ya. Jadi sangat aneh kalau ada anak yang pasang popok sendiri belum bisa menjadikan wapres. Ini terlalu masa sih Gibran nggak bisa pasang popok. Gibran udah nggak pakai popok lagi ya, malah dia udah punya anaknya pakai popok lagi dia kan. Anaknya saja sudah nggak pakai popok, anaknya Gibran ya. Ini jenderal agak ngerti jelas. Jadi saya ingatkan kepada KPU, silakan Anda umumkan apapun, tapi saya yakin kita akan memberikan yang terbaik karena ada di tangan kami. Tidak akan beda dengan penilaian di luar. Itu satu. Kedua, kemarin saya mendengar Pak Muldoko mengatakan sudah jangan ada people power. Kita kan negara hukum. Salah alamat. Kita negara hukum, kita teriakan kepada itu Jokowi, bukan kepada rakyat kita. People power bukan negara. People power adalah kekuatan demokrasi yang disumpah tidak bisa keluar. Oleh karenanya saya heran ada pertanyaan seperti itu. Kalau supaya people power dihentikan, justru people power itu yang betul. Jadi apa yang disebutkan oleh Muldoko itu sampaikan kepada Jokowi karena dialah pelanggar utama. Dan saya harapkan kawan-kawan mungkin terus kita lakukan ini. Kalau kita terus lakukan, dia tidak berani ke Jakarta. Ya, dia pengecut. Setiap ada kegiatan sini, entah masuk gorong-gorong, entah masuk kemana itu, nggak berani di Jakarta. Pemimpin apa kalau nggak berani itu? Jadi kalau menurut saya tidak akan mengatakan itu diturunkan, tidak, digulingkan. Digulingkan, sekali lagi. Jadi jangan banyak basa-basi. Hari-hari berikut adalah hari-hari untuk kita kegiatan melawan dan menggulingkan Joko Widodo dan keluarganya. Ini kan kalau ada undang-undang subversif ini kena ya Pak Jenderal ya? ya kena lah. Apalagi dia seorang jenderal, udah sumpah kok. Sumpah prajurit Sabta Marga. Tapi sekarang ini saya heran ya. Sebenarnya pengabdian seorang perwira atau seorang jenderal yang sudah purnawira justru saat ini di mana dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya jabatan, dia tidak punya insentif atau honor, gajinya yang meluap, tidak. Tapi bagaimana dengan yang dibagikan sama kita, masih negara masih membiayai hidup kita, walaupun itu memang uang kita yang dipotong dari sejak kita masuk tentara, ya, yang diinvestkan. Tapi pengabdian kita justru sekarang lah bukti pengabdian yang sejati setelah dia purnawira. Saya bukan mau nyombongkan diri saya sampai hari ini masih belajar terus, karena suatu saat ilmu saya ini harus saya wariskan kepada siapa?
Saya punya pengalaman yang mungkin tidak punya dialami oleh jenderal-jenderal lain. Dia mungkin punya pengalaman ya yang tidak mungkin saya pernah alami. Kalau dikombinasikan semuanya dikemas menjadi satu paket ya, menjadi paradigma. Itu kan baik untuk mengabdi kepada negara ini, bukan begini caranya memaki-maki. Masa Iya, Letnan ini nggak bener ini. saya jujur aja ya, masa seorang Letnan Jenderal berpikirnya masih taktis. Jenderal itu ya, dia ahli strategi, itulah. Ya, jenderal itu disebut strategi, bukan begini. Ini nggak taktis sih namanya ini. Ini taktis, bukan strategi. Ruang lingkupnya kecil sekali. Ya, kalau jenderal itu berpikirnya strategis. Terus dulu lah, nanti saya bongkar lagi di bawah. Pak Paul, ada lagi komentar-komentar yang lain. Coba. Ini ada Bu Ellen dulu nih, Bu Ellen silakan Bu Ellen. Ada pertanyaan dulu. Bu Ellen. Ini yang paling atas ini Pak Paul, boleh juga dibuka itu. Ya, nah ini Bu Ellen dulu aja tanya. Silakan Bu Ellen. Ya, Bu Ellen. Shalom Pak Tobing, shalom Pastor. Ya. Saya mau nanya itu tentang Jenderal Sunarko, tapi semalam kan Pak Tobing masuk. Saya ketiduran tuh Pastor ya. Jadi saya dengerin lagi tadi. Iya, makanya saya panggil-panggil suruh doa nggak tahu tidur. Iya, saya ketiduran capek sekali gitu. Untung saya udah dengerin gitu ya. Kenapa ini ya Pak Tobing ya? Ada dua nih, maksudnya dua subjek. Kenapa Refli Harun kan udah ngomong begitu, memprovokasi seperti begitu. Juga Jenderal Sunarko ini gitu loh. Itu kan dia kan mengajak orang seperti provokator kan. Kenapa nggak ditangkap aja ya Pak ya? Gitu. Biarin. Jadi begini Bu Helen. Ya, ada strategi ya. Biarkan aja dulu dia mau bermanuver dengan segala macam cara. Tapi nanti itu manuver dia itu dibatasi. Sehingga dia masuk ke killing ground, namanya di daerah pembantaian. Ini belum dibantai, nanti dia dibantai. Biarkan kita tahu dulu kan. Gebrak-gebrak rumputnya biar keluar semua ular-ular beludak. Ini kan baru berapa orang yang keluar ular beludaknya ini. Tapi kalau kita tanya ya, mengapa mereka yang demonstrasi? Kemana yang lainnya? Iya. Itu sebelumnya Pak Sunarko ini mendukung 01 ya? Karena nggak kelihatan gitu. Sunarko ini apa? 01 apa 03 ya? 01. Oh, pantesan. Sepertinya 01 deh gitu. Pantesan ya. Ngomongnya udah kasar. Ya 01. Oke, ya. Jadi apa yang mau ditanyakan Pak Ellen? Bu Ellen? Iya itu. Kenapa Sunarko nggak ditangkap gitu loh? Kenapa nggak ditangkap dua-duanya? Sunarko sama si Refli itu. Kan undang-undang supersipnya udah nggak ada Bu Ellen. Iya. Dibiarkan aja dulu. Nanti dia akan masuk ke jurang sendiri. Ngapain? Ya kan? Undang-undang subversinya itu udah nggak ada sejak kapan, Pak Tobing? Wah, reformasi. Reformasi. Kayaknya waktu Egy Sujana ngomong sama memprovokasi begitu, beberapa tahun yang lalu dia sempat masuk tuh. Perasaan saya ya, kalau saya tidak salah ya. Oh, dia masuk penjara kemarin karena dia menyimpan senjata. Karena kan sudah diatur tidak boleh menyimpan senjata kita di Indonesia. Lain di Amerika, di kita nggak boleh. Ya. Dan bagi saya pun ngapain saya simpan senjata di rumah? Karena senjata itu, peluru itu ada namanya kalau dalam prajurit, ya kan? Jangan-jangan anak sendiri bisa kena tembak, ya kan? Jadi kita tidak boleh, sudah tidak diperbolehkan. Makanya senjata dikembalikan, dia menyimpan senjata. Itu soalnya, itulah dia di penjara. Dan selama di penjara, karena dia adalah mantan Kopassus, Pak Luhut yang menjamin dia. Loh, Pak Luhut yang menjamin dia. Sama Pak Jokowi. Ya. Nah itulah. Makanya saya juga tanda tanya, kenapa kawan saya ini, kebetulan dia satu angkatan dengan saya. Kenapa kawan saya ini begini? Saya juga heran. Kemarin saya telepon juga teman-teman yang lain, 78.
Saya tanya, apa jawaban kawan-kawan saya itu? Stres katanya. Saya tahu juga dia stres. Satu-satunya putranya meninggal. Dan kebetulan perwira angkatan udara, pesawatnya jatuh, mati. Jadi dia nggak ada putra lagi. Kemudian sekarang dia mantan Danjen Kopassus kok tidak diapakan, tidak dimanusiakan gitu loh. Ya itu tadi masih ada ambisi. Harusnya itulah saya bilang, kita purnawirawan mengabdilah. Tidak dapat gaji pun, tidak didapat kedudukan pun kita mengabdilah. Ya. Kita mengabdi, apa yang bisa kita berikan? Kita mengabdi bukan kepada perorangan, tapi kepada negara. Loh, kita sudah belajar sejak taruna sampai jadi jenderal, sekolah. Kalau saya sekolah militer itu hampir tidak ada yang saya lalui. Tidak ada yang saya lalui. Saya selalu lewat tangga terus. Tidak ada melompat begitu, enggak. Ya enggak melompat saya, tapi tidak jaminan semua jenderal sekarang ini semuanya akan melalui tangga seperti itu. Bahkan yang melalui tangga malah tak dapat jabatan. Justru yang melompat-lompat itu yang dapat jabatan. Ini terjadi. Jadi merit system itu ternyata tidak diberlakukan. Jadi prinsip ya, hukum prinsip. Ya, the right man on the right place. The right man belum tentu dia di tempat yang bagus, di right place, di tempat yang benar, mungkin di wrong place. Ya, apalagi sekarang ini banyak juga kemungkinan the wrong man in the right place. Ini yang berbahaya. Lebih berbahaya lagi the wrong man, the wrong place. Nah, ini tidak diamati. Merit system itu nggak jalan. Nggak jalan. Kalau di Amerika, merit system itu jalan. Coba dibuka. Jadi di sini nggak jalan. Ya kemungkinan kita bisa melihat stres, frustasi, ambisi segala macam. Nah, coba buka aja lah komentarnya apa komentarnya. Maaf Pak Tobing, bukan Egy Sujana yang ditangkap, saya salah. Itu Sri Bintang Pamungkas beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau kena undang-undang subversi ya. Ya, kalau Sri Bintang Pamungkas waktu itu dia mau menjadi presiden. Kebetulan Sri Bintang Pamungkas itu adik Sri Edi Suarsono, suaminya Ibu Hatta. Suami Ibu, anaknya Pak Hatta, Ibu Mutia Hatta. Nah, waktu itu dia saingan. Wah, itu panjang ceritanya lah. Itu rahasia. Mengapa Pak Sri Suarsono juga dia sebagai ketua Bappenas juga tidak mendukung Pak Harto waktu itu. Nah, itulah. Ya, itu cerita sendiri. Tapi ini kawan saya ini di penjara gara-gara menyimpan senjata. Ya kan dia dijamin sama Pak Luhut karena Pak Luhut kan Kopassus. Ya ada korps lah, jiwa korps. Kemarin saya tanya teman di sana, dia bilang kami tidak menghargai dia lagi sebagai seorang Danjen Kopassus. Hari ulang tahun ada acara-acara di Kopassus tidak diundang lagi dia. Mungkin itulah membuat dia senewan mungkin kan. Saya juga nggak tahu. Memang kejiwaan bisa terganggu ya. Apalagi biasanya orang dihormati, apalagi namanya Danjen Kopassus itu, wah orang tidak semua orang bisa jadi Danjen Kopassus. Ya, anak Pak Panjaitan, Hotma Panjaitan, itu juga Kopassus. Seharusnya dia yang pantas jadi Danjen Kopassus. Tapi tidak. Kenapa? Kenapa? Enggak ada apa-apanya Sinarko ini dengan Hotma Panjaitan. Enggak ada apa-apanya. Ya, enggak ada apa-apanya. Tapi kenapa? Saya juga dulu tanda tanya. Loh kok dia? Padahal sekolahnya pun nggak lengkap. Tidak selengkap saya. Dia seskoat, tapi tidak seskogap. Bayangin, dia lahir 53, lebih tua setahun dari saya, anak Medan. Dia orang Jawa, tapi jadel. Ya, tahun 53 dia lahir.
Kami baik sebenarnya, tapi saya juga gimana ya? Karena kami nggak pernah kumpul-kumpul lagi. Apalagi kalau pangkatnya udah lebih tinggi, wah udah sombong semua. Padahal waktu di Taruna saya pimpin mereka itu semua. Nah, tapi itulah, gimana lah? Orang itu bisa berubah kok. Cuman saya kaget ya, kalau orang sudah pernah bersumpah sekian tahun itu, ya Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, ya sampai ke liang kubur pun harus dipegang. Saya itulah. Jadi cobalah buka aja komentarnya Pak Paul. Oh Pak Paul. Jadi itulah Bu LR. Yang mana? Itu ada kan Danjen Kopassus ini? Ex Danjen Kopassus. Yang panjang ini. Iya. Hari, aksi demo terkait Pilpres 2024 berlangsung hari ini Senin, 18 Maret 2024, sampai Rabu, 20 Maret 2024. Mereka menyebut banyak kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024. Aksi ini dipimpin oleh para tokoh besar. Mereka menggelar demo. Banyak kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024. Aksi ini dipimpin oleh para tokoh besar. Mereka menggelar demo di depan kantor Komisi Pemilihan. Pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan. Menjijikkan. Dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Ex-Komandan Jenderal Kopassus, Maijen Purnawirawan Sunarko memimpin demonstrasi di depan kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 8 Maret 2024 siang. Dalam demonstrasi itu, Sunarko menyoroti pelaksanaan pemilu, terutama Pilpres 2024 yang dinilainya mengandung kecurangan. Ia juga menuding, Presiden Jokowi adalah dalang di balik kecurangan Pilpres 2024. Sutradara kecurangan ini adalah Jokowi. KPU itu hanya operator, ujar Sunarko. Sebelumnya, Sunarko dikenal sebagai loyalis Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Sayangnya, kala itu ia sempat tersandung kasus saat itu. Sunarko pun ditangkap polisi dan anggota polisi militer TNI pada Senin 20 Mei 2019 malam. Ia dituduh atas dugaan makar dan penyelundupan senjata untuk aksi massa 22 Mei. Sunarko dilaporkan seorang pengacara bernama Humisar Sahala ke Bareskrim Polri. Sahala menuding Sunarko terlibat makar. Adapun Sunarko dilaporkan atas pernyataan dalam video yang beredar di YouTube. Dalam video berdurasi 2 menit 55 detik itu, Sunarko memerintahkan hadirin untuk mengepung KPU dan istana. Kalau tanggal 22 diumumkan Jokowi menang, kita lakukan tutup dahulu KPU. Mungkin ada yang tutup istana dengan Senayan, tapi dalam jumlah besar. Kalau jumlah besar, polisi juga bingung. Kalau tentara, yakin dia tidak akan bertindak keras, ujar Sunarko dalam video itu. Sunarko diduga melanggar perkara terhadap keamanan negara atau makar terkait aksi pengepungan KPU pada 22 Mei yang videonya tersebar di media sosial. Ia pun sempat ditahan petugas pusat polisi militer TNI di Rutan Polisi Militer Guntur, Jakarta Selatan. Atas penahanan itu, Panglima TNI yang kala itu dijabat oleh Marsikal Hadi Cahyanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Mabes Polri. Selanjutnya, Sunarko pun dibebaskan. Sunarko merupakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat lulusan Akabri pada 1978. Pria kelahiran Medan tanggal 1 Desember tahun 1953 tersebut langsung masuk Komando Pasukan Khusus begitu lulus dari pendidikan. Di awal karirnya, Sunarko banyak bertugas di Korps Baret Merah. Ia juga pernah menjadi Dan Grup 1 Kopassus. Sunarko diangkat menjadi Danjen Kopassus ke-22 pada September tahun 2007. Sebelumnya, Sunarko menjabat sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri 1 Kostrat. Sunarko menjabat sebagai Danjen Kopassus sampai tanggal 1 Juli tahun 2008. Usai jadi Danjen Kopassus, Sunarko dianugerahi jabatan tinggi lainnya. Sunarko menggantikan Pangdam Iskandar Muda sebelumnya, yakni Maijen TNI Supyadin AS. Pada 2009, tugas Sunarko sebagai Pangdam Iskandar Muda pun berakhir. Lalu, Sunarko menjabat sebagai Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri pada 2009, menggantikan Maijen TNI Nartono. Selang setahun, pada 2010, Sunarko digantikan oleh Maijen TNI Siswondo. Bagi publik Aceh, Sunarko bukan orang baru. Dia sempat menjabat sebagai Asisten Operasi Panglima Komando Operasi di Nanggro Aceh Darussalam di bawah pimpinan Maijen Purnawirawan Jalil Yusuf. Kemudian diangkat menjadi Danrem 011 SNJ, Danrem 022 Dam 1 BB, Pamen Den Mabesat, Paban 133 Biok Sopsat,
Pati ahli Kasatbid Sosbud dan Kasdif 1 Kostrad, kemudian Danjen Kopassus diraihnya Agustus tahun 2007. Setelah karir militernya, Sunarko pun terjun ke dunia politik. Ia pernah menjadi anggota Partai Aceh pada 2012 hingga 2016. Kemudian, bergabung bersama Partai Gerindra. Lalu, Sunarko bergabung dengan Partai Nangro Aceh pada 2017. Pada Oktober tahun 2023, Sunarko dilantik menjadi anggota Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera PKS. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dia benci nepotisme. Dia nggak akan Danjen Kopassus kalau nggak gara-gara nepotisme. Karena ponakan dia, istrinya Panglima, ponakan kandung, kakaknya punya anak wanita, ya, Mbak itu, istrinya Panglima TNI. Kan ketika Panglima TNI dia naik pangkat cepat sekali tuh, jadi Kasdip, terus jadi ada lagi tadi yang nggak diucapkan, jadi Kasgar dulu, baru Kasdip, baru Pangdam, Kasdip Danjen Kopassus, baru Pangdam. Dalam waktu 1 tahun, berapa jabatan dia lalui? Karena memang sudah mendekati pensiun, dia lebih tua, 53. Padahal Panglima kelahiran 52, Pak Joko Santoso waktu itu. Ya, sebenarnya dia mengambil alih yang menjadi hak orang lain. Ya juga nepotisme, kok nggak ada lah pejabatnya nepotisme. Kalau saya nggak apa-apa nepotisme itu, asal pendekatannya profesional. Ya semua kan pejabat ini, siapa bilang kalau nggak ada nepotisme? Apa nepotisme itu harus anak kita, harus darah kita? Oh tidak, sahabat kita pun bisa kita bilang nepotisme. Tapi dengan catatan pendekatannya profesional gitu loh. Nah sekarang kan dia tadi ditangguhkan kan atas apa? Permintaannya Luhut. Makanya Luhut ini, aduh kasihan juga saya lihat Bang Luhut ini. Kemarin kejebak juga dia. Dia ngomong pengkritik supaya keluar. Ya kan tujuan dia siapa? Si Refli Harun itu yang digombalkan. Kan karena Refli Harun pernah jadi komisaris BUMN. Kan diberhentikan dia. Makanya dibilang, kau selama jadi BUMN itu pencuri juga kau, katanya Pak Luhut kan. Nah sekarang pendukungnya maki-maki lagi Pak Luhut. Sebenarnya diamkan aja. Biarkan aja dia giring dan bumerang semua nanti kepada dirinya sendiri. Katanya ahli tata negara. Bagaimana dia menata negara? Coba buka di sini di apa ini di YouTube kita beradu lah bagaimana dia menata negara. Ya. Nah, coba buka waktu Prabowo diumumkan menang, terus ada apa ke GBK, dia hadir di situ. Coba buka, masih ingat nggak? Saya melihat, wah ini orang kok hadir juga. Bahkan dibilang Pak Prabowo, Refli Harun, katanya gitu. Oh sekarang dia minta 02, dia apa kan? Kan aneh-aneh, ini manusia ini nggak pernah. Jadi jangan-jangan lahirnya sio ular, mulutnya cabang 2. Ya, tapi ini kita udah tahu sekarang siapa ular beludak di negara ini. Udah tahu kita ular beludak di negara ini. Ya itulah Bu Ellen kan, tadi udah terbukti kan. Saya nggak tahu kan, tapi di situ dia Pak Luhut sendiri minta ditangguhkan. Coba. Sementara yang lainnya ada yang mau nolong dia, nggak ada. Dia dulu juga di Partai Gerindra. Saya tahu juga mereka keluar dari Gerindra. Saya tahu banyak teman saya di situ. Yang ya katakanlah alumni Kopassus. Pada keluar juga karena nggak kuat mungkin mentalnya. Tapi itulah Pak Paul yang bisa saya komentari ya. Ya. Saya juga sebenarnya nggak sampai hati lah mengomentari itu. Tapi ini bahaya mengasut negara begini. Tapi tadi saya tanya teman-teman saya yang mantan di Kopassus itu, kenapa begini teman kita ini? Ya itulah, frustasi. Sekarang ada acara di Kopassus, nggak akan diundang lagi dia. Sudah blacklist. Bayangin seorang Danjen loh. Ya, satu-satunya Danjen Kopassus. Nggak ada 2 Danjen Kopassus.
Ya itulah Pak Paul, silakan. Kalau nggak apa, biar saya lanjutkan kuliahnya ini. Pak Paul, siapa ini sekarang moderatornya ya? Prawira silakan. Ya, selamat malam Pastor Paul. Selamat Ya. malam Pak Tobing. Ya, selamat malam. Saya hormat nih sama Pak Tobing nih, hebat. Pak Tobing, gini, ya kalau saya lihat, ya itu tadi lihat aja terakhir dia ngomong pasal narko itu kan bilang PKS. Ya, saya kan pernah, bukan saya pernah, tapi saya menyusup ke WhatsApp-nya anggota-anggota PKS, Pak, WA-nya. Itu banyak provokasi, Pak, fitnah, hoax semua disebar, Pak, gitu loh. Itu bisa kalau orang nggak ini bisa mempengaruhi orang, itu bisa ininya. Itu benar-benar ya. Jadi kalau menurut saya ya begitulah, kalau yang berteman sesuai di Alkitab kan, kalau yang berteman dengan ini ya jadi penjahat bisa jadi jahat, yang berteman jadi orang baik jadi orang baik, ya kan. Kayak dulu Prabowo kan berteman sama PKS, ya kan. Sekarang dia waktu udah ditarik sama Jokowi jadi baik dia, ya kan. Jadi kalau saya lihat ya begitulah, kalau berteman sama PKS ya begitu gitu loh, karena mereka tuh benar-benar di WhatsApp-nya tuh penuh provokasi, penuh hoax, penuh fitnah gitu loh, Pak. Jadi kalau saya sih wajar-wajar aja kalau orang berubah ya, kalau di PKS gitu jadi berubah ya, biarpun dia jenderal pun TNI pasti bisa berubah karena pengaruh dari hoaxnya itu, seperti itu Pak. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua Pak, ini kan kalau saya lihat pemilu ini menurut saya udah mahal ya, ratusan triliun habis karena buat pemilu ini ya. Kalau saya mendukung tuh Pak demokrasi Pancasila Pak, itu Pak. Benar. Ini aja lihat aja Pak, kalau dia kan kita waktu kemarin 2024 bayangin untuk DPR, DPRD ada 18 partai. Setiap partai itu ada 16 orang. Bayangin sampai bukanya itu tuh buka buat tusuk aja gede gitu ya. Saya bawa orang tua saya sampai bingung, ini gede banget kertasnya ya, sampai kertas gede mau nusuk yang mana sampai gitu ya. Bayangin satu partai 16 orang, di situ ada 18 partai, itu membawa DPR, terus DPRD tingkat 2. Wah gila nih bener, habis biaya untuk ginian yang menurut saya tuh aduh ya menurut saya nggak apa ya, benar-benar kebablasan lah kalau menurut saya pemilu ini ya. Mending balik aja lah kayak dulu pemilu yang ini, ya kan. Cuma satu lagi sih Pak yang perlu diinin kan, dulu tahun 2000 pas zamannya Gus Dur ya, sampai Gus Dur bilang DPR tuh taman kanak-kanak ya. Nah itu juga itu bisa, makanya tuh apakah itu juga menjadi satu berubah jadi dari pemilu Pancasila, demokrasi Pancasila jadi demokrasi langsung liberal ya. Apakah itu juga yang bisa membuat jadi begitu ya? Gitu. Tapi menurut saya yang kalau begini kan mendemokrasi Pak. Kalau yang kemarin itu kan misalnya yang dulu yang tahun pas zaman Gus Dur kan mendemokrasi begitu, ya kan. Jadi kita nggak usah pindah-pindah ke demokrasi langsung liberal gini yang buang banyak biaya ya, yang nggak ada gunanya menurut saya sih. Ya, itu sih kalau dari saya sih Pak Tobing. Makasih Pak Tobing. Iya, jadi begini ya, kejiwaan seseorang itu akan berubah. Psikologi orang itu bisa berubah karena pengaruh lingkungan. Ya, kalau menurut ahli fisiologi itu 75% lingkungan itu merubah. Makanya kalau jenderal yang selalu memelihara psikologinya, itu dia diminta dia minta dites lagi, diuji lagi. Apa yang salah selama 5 tahun ini saya bergaul dengan ini? Apa masalah? Karena kami itu sebenarnya saya mengikuti moto ya, motonya jenderal-jenderal Amerika, ya. Apa dia bilang? Keep your mentality. Mentality itu termasuk kejiwaan. Keep your intellectuality. Keep your physically. Jadi 3 itu mental, fisik, intelek.
Itu harus kita pelihara terus, maintain posisinya. Ya, sekali kita tidak memaintain, ya, saya beritahu ya, kita ini tentara yang sudah terbiasa, habis makan lari. Habis makan, waktu taruna itu 5 langkah udah lari. Cobalah. Nah, setelah keluar dari perwira, kalau tidak kita piara lagi, tidak disiplin kita, mulailah penyakit itu datang. Ya, contohlah soal jam 9 malam, trompet malam bunyi tidur. Jam 5 pagi, trompet bangun pagi, bangun. Lah, kalau kita tidur di atas jam 12, di atas pasti ada yang kurang, gitu loh. Nah, bagaimana karakter kita itu? Kalau kita bergaul sama orang jahat, ya kita terpengaruh. Kalau kita bergaul sama orang sama orang yang tukang main narkoba, pasti terpengaruh. Nah, itu tidak dijaga. Jadi kalau untuk Bintara, keep your job well done. Tapi kalau kita lain, keep your mentality, keep your intellectuality, keep your physically, all the time. Nah, kalau sekarang, karena ada moto, disiplin adalah napasku. Contohlah, dulu saya hobinya lari itu. Tanya perwira-perwira saya yang di bawah saya. Sudah umur 50 tahun, saya masih lari. Tapi datang dokter, Pak, Bapak udah nggak boleh lari lagi. Karena umur sekian ini jalan kaki olahraganya. Nah, setelah saya purnawirawan, saya setiap hari 1 jam saya pasti 5 kilo jalan. Nah, ketika saya sudah tidak disiplin, nah mulai morong tubuh. Ada teman saya itu rajin sekali dia melihara. Senior saya juga rajin. Ya, periksa darah setiap 3 bulan sekali. Saya nggak melakukan itu. Coba bayangkan. Nah, yang begini-begini itu memang di militer itu sudah dididik. Tapi setelah kita keluar dari militer, sudah mulai. Makanya banyak yang perutnya gendut, banyak yang itu karena nggak terpelihara. Mana ada selama jadi taruna itu nggak ramping-ramping semua. Lihatlah. Ganteng-ganteng semua. Karena memang teratur makannya, teratur tidurnya, teratur macam-macam. Kecuali lagi latihan ya. Nah, kalau latihan tidak setahun itu latihan terus. Nah, itu. Kepemimpinan juga demikian. Proses kepemimpinan itu tidak ada di level teknis, ada di level taktik, ada di level operasional, ada di level strategi, ada di level grand strategi. Kalau jenderal, itu levelnya sudah level strategi. Jangan mikirin masalah taktik. Demo-demo itu kan taktik itu. Kenapa cuma mereka? Cobalah. Karena memang mungkin kurang pengetahuannya tentang strategi. Nantilah kapan kita buka ya. Ini belum sampai. Kepemimpinan itu tidak semua sama di tingkat atas sama di tingkat bawah. Enggak. Bagaimana tingkat kepala desa sama dengan presiden? Yang enggak lah. Nah, tapi di kepala desa juga harus tahu dia bagaimana. Karena dia adalah kepemimpinan terdepan. Namanya face-to-face leadership. Kepemimpinan yang langsung, berhadapan langsung. Kalau Jokowi apa selalu berhadapan langsung? Enggak. Sekali-kali aja. Karena kalau dia turun ke bawah, ya di mana itu ada wewenang gubernur, ya artinya apa? Gubernur dilangkai. Gubernur nggak bisa kerja. Bupati nggak bisa kerja. Gitu. Kalau Pak Harto dulu lihat aja. Ya. Dia kan nggak mau sampai ke bawah. Senyum saja dia. Senyum saja pun jenderal-jenderalnya tahu. Kenapa? Sekolahnya sama. Yang ngajarnya pun masih sama. Dia, Pak Harto itu ya, saya kan juga seskoat. Dia satu angkatan dengan Pak Panggabean. Dan dia mengakui bahwa Pak Panggabean itu lebih pintar. Karena Pak Panggabean nomor 1 dari seskotnya. Diangkatnya jadi panglimanya kan. Dia tahu inilah orang yang tepat. Ya, selama kepemimpinan Pak Harto itu sebenarnya udah bagus lah.
Karena pengaruh dari luar dia. Kalau nggak George Soros campur tangan, Amerika campur tangan, nggak akan tumbang dia kok. Tapi apa boleh buat? Karena dianggap Amerika tidak, Pak Harto itu tidak demokrasi. Padahal demokrasi. Sekarang lihat paradigma di Rusia. Putin kepilih lagi. Coba cek, sudah berapa tahun Putin menjadi presiden. Coba ceklah. Kalau di Korea Utara lain lagi. Itu presiden republik tapi pimpinannya kerajaan. Sekarang anaknya sudah dibawa-bawa kemana-mana kan. Tapi orang Korea Utara kenapa? Kenapa dia tidak ikuti demokrasinya Amerika? Karena memang terbiasa dari dulu pun hidupnya mereka berada di dalam satu kerajaan. Ya. Jadi dianggapnya sudahlah, bikin republik, bikin apa. Nah, dua negara yang di Asia ini tidak tembus dengan cara Amerika, ya Cina sama Korea Utara. Itulah. Jadi kita ini sebenarnya punya demokrasi yang benar, musyawarah untuk mencapai mufakat itu adalah konsep ketuhanan. Ya. Bukalah Bible atau buka kitab suci yang lainnya. Ya. Kan sudah saya sering katakan, Musa sama Tuhan bermusyawarah enggak ketika membawa umat Israel ke tanah perjanjian? Abraham bermusyawarah enggak sama Tuhan ketika menyelamatkan saudaranya sendiri, si Lot, dari apa? Dari bumi hangus Sodom dan Gomora. Semua musyawarah untuk mencapai mufakat. Itulah Pancasila itu. Pancasila itu waduh luar biasa lah. Makanya sampai disebut apa? Weltanschauung. Itu pandangan orang dunia sebenarnya. Walaupun dia tidak menyebutkan Pancasila sebagai dasar negaranya, tapi dia mengaktualisasikan, mengimplementasikan Pancasila. Kita malah mengimplementasikannya udah nggak karuan-karuan sekarang, udah menyimpang semuanya. Masih ada lagi? Kalau nggak ada lagi, biar saya lanjutkan ini. Lanjut. Saya matikan dulu minyak saya. Pak Topik share screen lagi. Ini Andi Van Java mau share ya? Dikit aja Pak Po. Ya. Dikit aja. Pak Tobing, halo. Ya. Halo. Saya nggak habis pikir ya Pak Tobing. Lu kalau mau rame-rame, itu waktu kampanye. Setelah pemilu, rakyat udah bicara, lu dapat 16%, ya udah syarap. And accept the laws. Kan gitu. Nah, sekarang rame-rame setelah pemilu, maksud lu itu apa? Mau cari keributan, cari keonaran. Nah, ini kan pikiran orang-orang gila ini semua. Lu nggak setuju sama KPU, ya KPU-nya itu lu bubarin udah sebelum pemilihan, kan gitu. Setelah pemilihan, the ballot has been casted, ya udahlah. Nerimo aja lah. Lu kan sebelum pemilu kamu percaya sama KPU. Kalau nggak percaya ya kamu demo KPU sebelum pemilu dong. Kok setelah pemilu, setelah hasilnya keluar terus lu marah-marah, kan aneh orang-orang ini. Itu aja Pak Toping, saya nggak ngerti nih orang Ya, cara-cara Indonesia ini. Jadi saya beritahu gini ya. Perwira-perwira kita itu juga tidak semuanya hobi olahraga. Kalau biasa orang yang hobi olahraga, dia tahu kalau memang kalah, ya saya kalah. Sportif, itulah. Sportif. Nah, tapi kalau orang tidak biasa berolahraga, ya tidak sportif. Tidak sportif. Saya dulu olahraga saya lengkap loh. Waktu SMA saya pemain bulu tangkis tingkat daerah. Ya, ikut lomba di Porda di tingkat provinsi. Saya juga pemain sepak bola. Ya, di tentara saya pemain sepak bola Persatuan Sepak Bola Angkatan Darat malah. Ya, terus karena sudah saya ikut tenis. Juga saya Persatuan Tenis Angkatan Darat.
Waktu saya squad, saya sama pasangan saya, teman saya, kami juara. Ya. Terus sudah jadi jenderal atau udah pada saat kolonel sudah mulai main golf. Saya juga mengurus persatuan golf di Kodam Jaya sama Panglima. Bayangkan 1 minggu itu bisa 4 kali main golf. Saya harus siapkan lapangan atau segala macam. Jadi kalau orang nggak pernah olahraga, nggak seorang olahragawan, ya tidak sportif dia. Tapi banyak teman saya itu olahraganya olahraga nggak tahu lah. Ya, jadi itulah Pak. Tapi kalau saya lihat lagi Pak Tobing, ini konspirasinya Paul Zhang ini mungkin benar Pak Tobing. Ini sekarang kan tujuan mereka rame-rame supaya Jokowi dimaksulkan, terus si kakek tua Ma'ruf Amin ini naik, kan gitu. Itu tujuan mereka. Jadi negara tambah kacau ini. Iya, strateginya salah. 7 bulan Pak Tobing. Tinggal 7 bulan, lu mau ngapain lagi? Ya itulah Pak Jokowi. Nggak pakai otak orang-orang. Ya, cerdiknya Pak Jokowi di situ. Ya, saya pelajari ya, Pak Jokowi itu lahir tahun Kerbau. Ya, kemudian bulannya kuda. Ini orang pekerja keras loh ini. Dia keras kepala sebenarnya, tapi dia diam. Pada saat dia meringkik dia. Ya. Udah kita pelajari siapa? Terus si kakek tua baka ini bisa apa kalau dia jadi presiden? Dia bisa apa? MUI kuat. Cobalah lihat si Pak MA ini. Saya pelajari juga dia, siu kambing itu Pak Paul. Ya, orangnya banyak ngembek aja itu. Ya, cuman dikurung aja dia. Kambing kan gampang dikasih makan, kambing apa diam. Itu sebenarnya. Ya udahlah. Saya udah tahu semua. Sebenarnya kerbau sama kambing tidak boleh berdampingan itu. Ya, ini saya bukan apa ya, bukan ahli nujum. Itu pelajaran kok itu. Saya pelajari. Orang intel emang harus benar tahu. Pak Tobing. Orang intel Dia harus tahu. Karena di dalam intelijen siapa tokoh perorangan. Dari mana? Bahkan sampai golongan darahnya pun kita harus tahu. Tahu kita. Sekarang ada sio kambing bergolongan darah O. Berbeda dengan sio kambing bergolongan darah A. Berbeda dengan darah B. Berbeda dengan darah AB. Loh, kalau dulu saya memimpin tuh saya pelajari. Kan ada tanggal lahirnya, saya pelajari. Ini si A ini begini. Si B ini begini. Wah, ini nggak bisa ketemu ini. Pasti berkelahi. Loh, saya udah bertahu. Seperti Pak Harto. Pak Tobing main sio-sio berarti Cinanisasi nih Pak Tobing. Bukan itu. Begini Pak Andi. Katanya belajarlah sampai ke negeri Cina. Cinanisasi. Ya, coba. Cina ada di depan mata nggak mau belajar sama dia. Oh, saya belajar sama kawan-kawan saya yang di sini nih. Yang namanya Ali Peng Shui, Ali Ongsi. Saya punya semua itu kawan-kawan itu. Ali Feng Shui. Ya, nanti kalau mau dia diundang bicara di sini. Lu benar saya tanya. Seperti Pak Harto sama Pak Prabowo. Pak Harto itu ayam. Sedangkan Prabowo kelinci. Itu bertentangan dan tidak cocok. Tapi Bu Titi sama Prabowo cocok. Karena Prabowo itu kelinci, Bu Titi sionya babi. Loh, itu udah nggak mungkin lah. Saya udah tahu persis lah itu. Belum lagi diikutin sama bintangnya itu loh. Bintang cara barat. Apakah dia Gemini, apa dia Virgo, apa dia Sagittarius, apa segala. Wah, itu komplit itu kalau orang intelijen membahas sampai segitu udah hebat dia. Loh, saya pernah tanya kepada ahli Feng Shui sama Ongsi, di mana kehebatan Xi Jinping? Terus saya tanya, oh dia pegang kartu 5 kaisar, Pak Tobing. Loh, 5 kaisar? Gila. Dari mana? Dia pelajari jam lahirnya, apa segala macam. Waduh, hebat kali Anda. Saya nggak sampai segitu, karena ada teman saya, jagonya itu ada di mana? Ada di Semarang. Kemudian satu lagi ada di Jakarta Utara ini, di kota. Itu jago itu, pakai kompas lagi.
ini orang hebat. Tapi karena saya naluri intelijen, karena di intelijen itu tokoh perorangan harus dipelajari. Ya, seperti Pak Harto, ayam. Wah, kalau selama dia tajinya masih tajam, nggak pernah dia kalah. Tetapi kalau si ayam sekali kalah, pasti takut ketemu lawan yang lagi. Lihatlah ini siapa, si Mahfud, atau nanti siapa, si Anies. Anies itu ayam itu. Pasti takut nanti ketemu sama Prabowo. Karena itu musuhnya. Nah, kemarin kan saya bilang, loh, ini Gibran sama Prabowo sama-sama kelinci. Di pihak lawan ada ayam dua, satu si Anies, satu si Mahfud. Ya, udahlah, satu yang tua lawan yang muda. Di sini yang muda lawan yang tua. Udahlah, sudah saya ramalkan kok sebelumnya. Tapi kalau saya bilang Pak, demo-demo is not going anywhere, Pak. Alah, nggak ada apa-apanya, balap kosong. Saya mau lihat sampai berapa kekuatan mental dia untuk demo ini. Setelah diputuskan sama KPU besok, kemudian pasti ada lagi hak angket mereka sama mengajukan kecurangan kepada MK. Kalau sudah diputuskan MK lagi, mau apa? Kalau hak angket terjadi, mau apa lagi? Mau berontak lagi? Seperti tadi dia bilang, orang luar negeri aja malu kita sama orang negeri. Dari mana? Buktinya hampir semua presiden sekarang atau raja udah mengucapkan selamat kok. Iya, congratulate ya. Ngomongnya itu nggak pakai otak. Dikiranya orang-orang kalau yang pendukungnya itu memang tidak berpengetahuan, ya salahnya mereka lah. Udahlah, nanti itu ketahuan semua kok. Tapi hati-hatilah ya yang hidup di Jakarta. Mungkin dalam 4 bulan ini kita tidak tahu akan terjadi apa. Saya takut dulu ramalannya, bukan ramalan, hasil kajian di Hawaii itu. Saya kan ke Universitas Hawaii, ditunjukkan semua bagaimana bahayanya orang hidup di Jakarta itu nanti. Ya. Bahkan dia bilang, kalau 2035 nggak rontok Jakarta itu, saya nggak tahu lah Pak Tobing. Bahkan Taiwan pun itu salah satu negara yang bakal disapu bersih juga sama tsunami. Itu udah mereka. Bahkan di Pasifik itu ada negara yang paling akan lenyap itu dimakan air laut. Siapa? Tuvalu atau apa itu? Vanuatu. Lah lihat aja lah. Saya waktu itu ke Amerika dibuka semuanya. Dan mereka mengkaji udah berapa lama itu. Cuman saya minta nggak dikasih. Saya minta nggak dikasih. Itu ada adiknya Presiden Obama di sana. Siapa lupa saya nama. Si Maya. Si Maya di sana di Hawaii. Dia dokternya di universitas itu. Pengen ketemu sama tim saya waktu itu. Tapi kami terlambat. Jadi dia udah keburu pulang. Tapi rektornya atau dosen-dosen itu menceritakan bagaimana bahayanya Indonesia. Mereka memberikan bantuan waktu itu. Bagaimana menempatkan radar-radar tsunami-nya di Indonesia. Tapi Kepala Staf Angkatan Laut tidak setuju. Ini mata-mata, padahal untuk mendeteksi tsunami. Ya sudahlah, lihat ini sekarang ini, heran nggak? Masa nggak bisa Itu kita ngomong bencana alam, ya. Indonesia nggak siap. Belum lagi nanti secara militer, Pak Tobing. Kemarin saya bilang sama Pak Tobing, ini Filipina, Pak Tobing. Itu udah mulai ribet lagi nih sama Cina. Makanya persenjataan di Subic itu di resupply lagi. Jadi ya kita harus melihat keluar lah apa masa depan. Jangan demo. Aduh, ngurusin kakek tua gini pusing deh. Lu lihat situasi internasional dah apa yang terjadi. Ini bentar lagi kalau Jakarta ramai ini beras tambah naik lagi Pak Tobing, orang nggak bisa makan. Ya sudah, tanam ubi lah. Tanam ubi. Ubi pun enak kok. Saya dulu waktu SMP, nenek saya bekalin saya ubi sama ikan asin ke sawah. Enak kok, makanya dikasih sambal terasi. Coba aja lah kalau nggak percaya. Ubi mahal Pak Tobing di sini. Enggak, bukan ubi, singkong. Iya, singkong mahal di sini. Datengin dari Meksiko. Oke, thank you Pak Tobing. Nah, lanjut. Yalah.